Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Pada video saya sebelumnya itu saya sudah membahas tentang persamaan linier satu variabel. Jadi kalau untuk bentuk persamaan linier satu variabel itu bentuknya ada AX tambah B sama dengan 0. Nah, kalau untuk pertidaksamaan itu bentuknya AX tambah B besar dari 0, AX tambah B kecil dari 0, AX tambah B besar dari sama dengan 0, AX tambah B kecil dari sama dengan 0. Oke, sebelum nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, ini masuk ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7x ditambah 5 besar dari 2x dikurang 15. Nah, kalau untuk menyelesaikan ini sama dengan persamaan linear pada video sebelumnya, hanya saja di sini tandanya itu besar dari sama dengan. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau di sini tandanya besar dari sama dengan. Nah, ini untuk penyelesaiannya kita gabungkan yang sama-sama mempunyai variabel x. Jadinya 7x. Nah, ini positif 2, itu kita pindah ruaskan jadi negatif 2. Jadinya 7x dikurang 2, kemudian positif 5 kita pindah ruaskan menjadi negatif 5. Besar dari negatif 15 dikurang 5. Nah, ini berarti hasilnya sama dengan 5x besar dari negatif 20. Nah, di sini yang kita cari nilai x-nya. Jadi 5-nya kita pindah ruaskan, jadinya x besar dari negatif 20 dibagi dengan 5. X besar dari negatif 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X besar dari negatif 4 dan X himpunan bilangan real. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan, itu berarti himpunan penyelesaiannya karena dia besar dari, berarti itu arah panahnya ke kanan. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya ini adalah dari negatif 4 sampai ke arahnya ke kanan. Nah, kemudian ada pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini mutlak dari X sama dengan X jika X besar dari 0. Kemudian mutlak dari X sama dengan 0 jika X-nya itu sama dengan 0. Mutlak dari X bernilai negatif X jika X-nya itu kecil dari sama dengan 0. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama itu mutlak X kecil dari A jika dan hanya jika min A kecil dari X kecil dari A. Kemudian sifat yang kedua, mutlak dari X kecil dari sama dengan A jika dan hanya jika min A kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan A. Mutlak dari X besar dari A jika dan hanya jika X kecil dari min A atau X besar dari A. Mutlak dari X besar dari sama dengan A jika dan hanya jika X kecil dari sama dengan min A atau X besar dari A. Nah, ini masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X dikurang 2 kecil dari 5. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Jadi karena ini tandanya kecil dari, kita gunakan sifat yang pertama itu mutlak dari X kecil dari A jika dan hanya jika min A kecil dari X kecil dari A. Jadi kita tambah dengan negatif 5 untuk sebelah kirinya, ruas kirinya. Nah, ini jadinya kita tambah min 5 di kiri ruasnya. Min 5 kecil dari X dikurang 2 kecil dari 5. Nah, jadi kalau untuk pertidaksamaan mutlak ini yang kita cari juga nilai X-nya, berarti nilai negatif 2-nya ini harus kita hilangkan dengan cara kedua ruas ini kita tambah dengan 2. Jadinya negatif 5 ditambah 2 kecil dari X kecil dari 5 ditambah 2. Nah, ini negatif 3 kecil dari X kecil dari 7. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 3 kecil dari X kecil dari 7 dan X himpunan bilangan real. Nah, ini untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x ditambah 4 besar dari sama dengan 6. Ini mutlak dari 2x tambah 4. Nah, untuk penyelesaiannya, karena di sini besar dari sama dengan 6, itu kita menggunakan sifat yang keempat. Itu nanti berarti himpunan penyelesaiannya ada dua. Ada x kecil dari bilangan negatif dan x-nya besar dari bilangan positif. Nah, jadi yang untuk penyelesaian pertama itu kita tambah dengan bilangan negatif atau tanda negatif. Nah, jadinya 2x tambah 4 besar dari sama dengan negatif 6. Jadi 4-nya ini kita pindah ruaskan. Jadinya 2x besar dari sama dengan negatif 6. Karena di sini positif 4, kita pindah ruaskan menjadi negatif 4. 2x besar dari negatif 6 dikurang 4. Nah, berarti jadinya 2x besar dari sama dengan negatif 10. X-nya besar dari sama dengan negatif 10 dibagi dengan 2. Nah, X-nya jadinya kecil dari negatif 5. Karena ini bilangan negatif, berarti tandanya berubah menjadi kecil dari sama dengan. Nah, untuk langkah yang kedua, itu tandanya positif, bilangan positif.
Jadinya 2x tambah 4 besar dari sama dengan 6. Nah, 4-nya ini kita pindah ruaskan. 2x besar dari sama dengan 6 dikurang 4. 2x besar dari sama dengan 2. X besar dari sama dengan 2 dibagi 2, X-nya besar dari sama dengan 1. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya jadinya X di mana X kecil dari sama dengan negatif 5 atau X besar dari sama dengan 1. Dan X himpunan bilangan real. Jadi nampak perbedaannya. Kalau misalnya tadi contoh yang pertama itu tandanya kecil dari, itu himpunannya langsung 1. Kalau ini kalau tandanya besar dari, itu himpunannya nanti akan 2. Jadinya ada kecil dari dan besar dari himpunan penyelesaiannya. Nah, lanjut ini contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan mutlak dari 2x tambah 3 besar dari sama dengan mutlak dari x kurang 1. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kedua ruasnya mempunyai tanda mutlak, itu bisa kita gunakan sifatnya ini. Mutlak dari fx besar dari mutlak dari gx jika dan hanya jika fx kuadrat besar dari gx kuadrat. Jadi kedua ruasnya ini langsung saja kita kuadratkan. Nah, ini dapatnya 2x dikurang 3 kuadrat besar dari sama dengan x dikurang 1 kuadrat. Nah, jadi kalau untuk kuadrat itu berarti perkalian berulang. Nah, cara mengalikannya 2x dikurang 3 dikali dengan 2x dikurang 3. Nah, ini cara mengalikannya 2x dikali 2x itu sama dengan 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6x, min 3 dikali 2x itu sama dengan negatif 6x. Jadi kalau dijumlahin hasilnya sama dengan negatif 12x. Negatif 3 dikali dengan negatif 3 itu kalau dijumlahin hasilnya sama dengan positif 9. Nah, dapatnya 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9. Sama halnya dengan yang x dikurang 1, ini berarti cara ngalinya sama x dikurang 1 dikali dengan x kurang 1. Didapatlah hasilnya x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ruas kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri semua. Nah, didapatlah 4x kuadrat. Nah, ini positif x kuadrat pindah ruas jadinya negatif x. Itu negatif x kuadrat. Kemudian negatif 12x. Yang ini negatif 2x kita pindah ruaskan jadinya positif 2x. Kemudian ini 9. Positif 1 dipindah ruaskan jadinya negatif 1. Jadinya 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, ini kita jumlahkan jadinya 3x kuadrat dikurang 10x ditambah 8. Besar dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari faktornya. Faktor dari 8 itu berapa, kemudian faktor dari 3 itu berapa. Nah, didapatlah faktornya 3x dikurang 4 dikali dengan x dikurang 2. Nah, ini kalau dikali 3x dikali x ini hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Negatif 4 dikali negatif 2 itu sama dengan positif 8. Kemudian 3x dikali min 2 itu hasilnya min 6. Min 4 dikali x, min 4x kalau dijumlahin hasilnya negatif 10. Jadi faktornya adalah 3x dikurang 4 dikali dengan x dikurang 2. Nah, kalau sudah didapat faktornya, kita cari lagi nilai x-nya. Nah, x-nya 3x dikurang 4 sama dengan 0. Berarti negatif 4 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti 3x sama dengan 4. Yang kita cari x, berarti 3-nya kita pindah ruaskan juga. Berarti x sama dengan 4/3. Kemudian x dikurang 2 juga kita cari nilai x-nya. Nah, ini x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti negatif 2-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan. Dapatlah x-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini sama-sama bilangan positif, jadi untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya itu bisa kita gunakan daerah titik, kita uji titik dengan cara garis bilangan, menggunakan garis bilangan. Nah, ini jadi kita tulis yang kiri ini bilangan yang kecil, kemudian bilangan selanjutnya itu bilangan yang lebih besar. Nah, ini karena 4/3 sama 2 itu lebih kecil 4/3, maka bilangan yang lebih dahulu ini adalah 4/3. Nah, untuk menguji titik itu kita substitusikan nilai x-nya. Nilai x yang ini itu sama dengan 0, kita substitusikan. Nah, didapatlah 3 dikali 0 itu sama dengan 0, 10 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, dapatnya berarti 8. Nah, jadi ini karena 8 ini bilangan positif, maka di sebelah kiri ini tandanya sama dengan positif. Nah, kalau di sebelah kiri tanda positif berarti tengahnya itu tandanya negatif, kemudian tanda yang sebelahnya itu tandanya negatif. Nah, ini karena sudah dapat tandanya, nah kita lihat lagi tanda dari hubung ketidaksamaannya. Ini karena tandanya besar dari sama dengan, maka yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang tandanya positif. Himpunan penyelesaiannya x di mana x kecil dari 4/3 atau x besar dari 2 dan x
himpunan bilangan real. Nah, ini untuk cara cepatnya bisa kita gunakan sifat. Kalau bentuk kedua-duanya ini ada kuadratnya, itu jadinya 2x dikurang 3 kuadrat, kita pindah yang kanan ruas itu kita pindahkan ke kiri, jadinya dikurang dengan x dikurang 1 kuadrat besar dari sama dengan 0. Nah, ini ada sifatnya. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Nah, ini udah sama bentuknya, jadi bisa kita gunakan sifatnya. Nah, ini kita misalkan yang ini itu A dan ini B. Jadinya 2 A ditambah B. Ini berarti 2 ditambah dengan X itu sama dengan, nah ini jadinya 3X. Kemudian yang ini negatif 3 ditambah dengan negatif 1 itu sama dengan negatif 4. Kemudian untuk yang faktor satunya lagi, A dikurang B. Berarti 2X dikurang dengan X itu hasilnya sama dengan X. Kemudian negatif 3 dikurang dengan negatif 1, berarti negatif 3 ditambah dengan 1, jadinya hasilnya negatif 2. Nah, ini langsung saja kita cari nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 4/3. Kemudian X yang ini kita cari juga, X yang kurang 2 sama dengan 0, itu berarti hasilnya X sama dengan 2. Nah, ini caranya lebih singkat daripada cara yang tadi, hasilnya juga akan sama. Nah, ini kalau dijadikan himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan, jadinya 4/3 kecil dari X, 2 besar dari X. Nah, jadi sama saja hasilnya dengan yang cara yang sebelumnya. Cuman ini terserah mau pakai cara yang mana, yang menurut kalian lebih mudah aja. Oke, sekian dari video saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.